perjalanan kita menuju ke Gunung Lawu lagi. Via mana Mas Pon? Halo. Rakyat tak ya? Via Singolangu. Ditunggu ya. Sebelum muncak kita makan dulu. Kita cari tempat makan sekitar Base Camp Singolangu. Cari sarapan. Muter-muter keliling kampung. Para pencari makan pagi di warung Bu Eko. Assalamualaikum Bu. Pertigaan ketiga ambil kiri. Dari basecamp. Harus basecamp. dari bawah ya ke kanan. Ngitungin pertigaannya kok kado. Oh ya ada berarti. Itu nang gorengan dok. Ukurannya enggak? Dari sini ada pikan kan dok tuh. Gorengannya terus. Kiss me, babe. Enam ya Mas ya. Nggih, Mas. Warung Bu Eko, kalau mau makan sarapan di sini nih. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pendakian, kita beramalkan dengan keyakinan masing-masing supaya diberi keselamatan sampai rumah besok tanpa halangan satu apapun, bisa berkumpul dengan keluarga secara utuh. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tes apa Erik? Allah. Rapi ping sih. Apa ini? Ready? Ayo. Dan pendakian kita mulai. Semoga selamat sampai tujuan. Puncak Gunung Lawu pagi ini. Ya, 723 dari base camp tujuan ke Taman Edelweiss. Iya. Ya, ini di pendakian Singolangu. Iya. Pendakian awal ini. Kita menuju ke pos 1. Iya, ini dengan trek bebatuan, ya. Treknya berbatuan. Ya, tetap masih semangat. Semangat pagi. Tapi nggak terlalu nanjak ya. Iya. Lumayan. Dapat betul. Bagus bonusnya. Lanjutnya. Untuk medannya nggak terlalu ekstrim banget. Tapi asik.
camping ground. Oh iya. Camping. Beberapa udah ada tandanya untuk menuju ke puncak. Dan ini adalah perlintasan yang dipakai penduduk untuk mencari kayu ke kebun, ke ladang, menuju ke pos 1. Ketemu lagi jalur persimpangan, tapi ada tandanya kok. Jadi jangan takut untuk tersesat di sini. Itu jalur menuju ke ladang. Mari Pak. Ya. Patusnya apa, Pak? Nah, Bapak mau ke ladang mengambil sari. Tahan Rik, tahan Rik, tahan. Depan ya, orang camping ground depan kok. Sedang progres perbaikan untuk menjadi area bermain camping ground. Udah sampai nih camping ground. Toilet, jadi buat yang tidak kuat menahan rasa rindunya bisa langsung ke toilet camping ground di sini. Apa Erik? Nggak ada air. Ya udah. Jadi kalau buat yang mau ngecamp aja bisa di area camping ground. Dari base camp paling 30 menit pemandangannya. Di lahan terbuka kita udah ketemu sama hutan, disuguhi dengan hutan, dan masih tetap banyak persimpangan. Kembang-kembangnya barang kita. Kayak kapan ini luntur kabeh. Ngapa bro? Pos 1. Terus perapat, Mas. 20 ya. 1-2 tenda bisa camp di sini. Tapi jangan di dalam shelter. No. Itu sejam. Berarti kita ini ya on daily target. Pas 1,5. Kita masih dalam planning. Oke lah. Kem nanti. Kemening Taman Edelweiss. Taman Edelweiss. Pos 4. Pos 4. Jadi sesuk ora hitungan anu wae. Jam 5. Jam 4 atau jam 5. Pokoknya tak aja sampai peteng lah. Ban. Ya, nek Misalkan maghrib tekan Edelweiss. Nah, kalau anu Enggak, sebelum maghrib kita harus sudah camp dimanapun itu. maghrib pokoknya wis. Ya nek aku posisi nang pos papat iki awak rodok sore. Jam telunan. Enggak. Wanira, nek pamone jam Berangkat malam. Cik iso sih, tapi kok nek nanjak mbok. bilang ra nggo sendale.
Jalan sendiri karena mereka semua minta di videoin. Banyak batang-batang berjatuhannya di sini. Jadi harus hati-hati. Action. Aja yang tanjakan tuh ya Andri. Gak wes murup pernah. Kesenggol wi. Ganti lagi kok. Kayak gamburi aja. Batangnya apa tak? Beberapa jalur dari basecamp ke pos 1 memiliki cabang. Yang satu untuk perjalanan ke puncak, yang satu untuk ke perkebunan penduduk atau jalur penduduk mencari kayu. Jadi pintar-pintar membaca jalur. Jadi untuk para pendaki kalau mau cari trek yang banyak bonusnya bisa lewat jalur ini. Lumayan banyak bonusnya dan tanjakannya sedikit banget. Juga di pos 2 setelah perjalanan bisa beberapa mendirikan tenda, 4-5 tenda juga bisa. Di pos 2 ada sumber mata air. Kita mau ke sumber mata air di pos 2 lalu via Singolango. Sesuai dengan namanya Banyu Urip, di mana banyu sendiri itu artinya adalah air. Di pos 2 Banyu Urip ini, pendaki bisa mendapatkan atau mengambil air di sumber mata air yang sudah tersedia. Ingat, ambil secukupnya saja untuk pendakian, jangan kotori sumbernya dan tetap jaga alam. Kurang lebih 150 meter ya dari pos 2 ke sumber mata air.
Airnya seger, biasa air gunung. Perjalanan menuju pos 3, jalurnya udah mulai nanjak. Bonusnya udah mulai sedikit. Tapi tetap semangat. Pos 3. Gede banget. Tawon. Ini kita diikutin sama tawon. Dan hanya kita. Nah, tadi tawonnya. Nah, akhirnya bisa juga video dari jarak jauh. Lanjut menuju pos 3. Jalurnya udah mulai nanjak terus. Gimana, Pak? Lebih 10.50 dari base camp setengah 8 ya. Cari tempat. apa? Halo guys, woi, videoin aku. Aduh, setengah sampai 2. Ini apa kita? Kuna papat yang mau tak campak. Versinya bad boy. I wanna be a bad boy. Dari pos 2 ke pos 3. Cobaan anjak terus. Semangat. Semangat. Dua 12.45 nggak kelihatannya. Kabut udah mulai turun. Dengar nggak suara anginnya? Suara kabut. Perjalanan menuju pos 3. Amazing tadi, nanjak terus. You ran 5 kilometers within 4 hours 6.
Jam 2 kurang 10. Tadi sampai di pos 3, lupa mengabadikan karena kita langsung jalan. Kabut sudah mulai turun. Sekarang udah sampai di Tanjakan Penggik Cahyo. Gunakan gigi 1. Oke, tancap banget nih kelihatannya. Mantap. Ya sambil jalan. Lahannya terbuka masanya. Di Tanjakan Penggik Cahyo ini tanjakannya sungguh miring banget ya. Makanya dikasih himbauan gunakan gigi 1. So buat kalian yang melewati jalur ini tetap semangat ya. Tanjakan Penggik Cahyo ini akan kelihatan pemandangan Sarangan. Kelihatan banget. Sarangannya ketok. Ketok oke. Tanjakan Penggik Cahyo ini sangat panjang. Jadi untuk pendaki yang lewat jalur ini pasti akan terkuras banget energi, emosi, dan juga semangatnya. Jadi tetap jaga semangat dan tetap bahagia pastinya ya. Akhirnya kita sampai di Taman Edelweiss. Ismen. Visi damai. Perjalanannya terjal dan cukup panjang banget. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang, kita bertemu di pos 4. Pos 3 ke pos 4 nanjak terus. Nggak ada ampunnya. Dan sekarang kita sampai di Taman Edelweiss pos 4. Kabut, gerimis, berteduh dulu. Tepat 1 jam, kurang lebih 1 jam dari pos 4 ke pos 5 Lawu via jalur Singolawu. Pos 5 Cokro Paninggalan. Keren. Mantap trapnya. Bisa sebagai saran untuk para pendaki yang melewati jalur ini, kalian bisa tentukan mau camp di pos Taman Edelweiss atau di pos 5. Kalau saran saya sih, kalian bisa camp di pos Taman Edelweiss atau lanjut ke puncak, karena di pos 5 ini lahannya belum rata dan terbuka banget. Jadi angin sangat kencang dan lahannya kurang nyaman kalau dipakai untuk beristirahat pastinya ya, karena belum rata. Akhirnya sampai di pos 5 dan tidak ada orang sama sekali. Mereka belum datang. Sepi ku sendiri. Mengapa? Tenda sudah jadi, tinggal menu
malam ini dipersiapkan oleh chef kita. Masak apa, Pak? Masak air Biar mateng, bego. biar mateng, saudara. Apa-apa ya? Sebenarnya pagi ini cerah banget ya di pos 5, tapi karena angin yang bertiup sangat kencang membuat saya itu mager keluar dari tenda. Bahkan planning kita mulai summit di jam 5 subuh itu tidak terlaksana. Semalam juga sebenarnya langit sangat cerah dan Milky Way bisa terlihat jelas dari pos 5. Dan karena badan kita sudah lelah pastinya, jadi saya memutuskan untuk stay dalam tenda saja, istirahat sampai pagi, sampai badan saya terasa fit untuk mulai summit di pagi ini. Seadanya makanya kita nggak punya air. Sini lanjut ke puncak. Dan masih badai. Siapa? 7:05 dari pos 5 menuju puncak. Tujuh 7:31 kita udah sampai di Cokro Paninggalan. Sedikit lagi menuju Sendang Derajat. Wah, di luasnya banyak. Dan ini adalah pemandangan dari Cokro Paninggalan. Lihat di situ Telaga Sarangan. Semangat, bro! Sendang Derajat. Airnya udah habis keruh. Efek 17 Agustus airnya keruh habis. Akhirnya sampai di Sendang Derajat ya. Berapa jam kita sampai sini? Sejam. Hah? Anginnya tetap kencang. Anginnya kencang banget. Tadi udah sampai puncak. Ini kita ke arah puncak kedua, ke Gerboyo. Anginnya tetap kencang banget. Tapi salah. Dan ini pemandangan menuju ke puncak kedua Gunung Lawu. Ke Gerboyo. Karena di puncak Tugu rame, kita putusin ke puncak nomor 2 dulu deh. Baru nanti setelah puncak nomor 2 kita ke puncak nomor 1 untuk foto-foto. Angin masih kencang banget. Puncak Gunung Lawu pagi ini. Hiduplah Indonesia.
di Lawu kita bisa ketemu pemandangan seperti ini. Bapak-bapak yang usianya mungkin mereka pendaki asli ya zaman dulu. Mereka hanya bawa perbekalan segitu guys, sedangkan kita harus bawa perbekalan gede banget untuk bisa sampai puncak. Ini mungkin pendaki sejati, pendaki sejatinya mungkin seperti ini ya. Selamat datang di puncak Gunung Lawu. Sampai juga di sini. Kita mau makan dulu, habis itu turun. Jalur yang sama pastinya, karena selama pandemi dilarang lintas jalur ya. Mbok Im. Ke pos 5. Videonya sampai di bersih turun. Untuk Anda para pendaki yang melewati jalur ini, saya sarankan kalau turun atau mendaki jangan terlalu siang, karena cahaya matahari di jam 1-2 siang aja nggak bisa nembus di hutan-hutan jalur ini. Jadi kalau kalian pengen ngerasain spooky-nya gimana, horornya gimana, lewat jalur ini pasti kalian ngerasain gimana seremnya sih lagi gunung. Oke, itu tadi perjalanan saya pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Saya nggak akan bahas gimana suasana di sana, gimana pengalaman mistis yang terjadi di sana. Silahkan Anda lewati jalur ini untuk merasakan sendiri kehebatan jalur ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.